Pagi ini bersenandung bersama, ku tunggu di balai muda. Malam ini bergumam bersama, di mana keadilan di porak-porandakan si angkara murka, di mana kebenaran di porak-porandakan angkara murka. Kita sudah cukup terbiasa mendengar gonjang-ganjing negeri ini melalui medsos dengan berbagai isu yang makin marak dalam 10 tahun kita bermedsos. Silih berganti isu yang dalam situasi-situasi tertentu bisa sangat beragam, kontroversial dan acap tak masuk nalar. Hingga kemudian kita dengar sampai I Nyoman Nuarte pun tak bisa menahan emosi untuk melarang yang belum pernah bikin ruko ikutan ngomong soal sebuah desain arsitektur yang berkelas. Seniman besar itu di luar maksud baiknya ikut serta mengancam kebebasan berpendapat baik dari yang suka dan tidak suka. Senyampang itu muncul berita soal pelarangan mengenakan hijab kepada anggota paskibraka perempuan. Tentu jika larangan memakai hijab pada paskibraka lelaki kita dukung 1.000.000%. Meski juga harus dimengerti jika ada yang ingin berbeda. Isu soal hijab ini meminjam istilah Gus Dur, kasus gila ketemu gila kasus. Lihat berbagai media, para elite politik, ketua ormas, ulama ini itu langsung nyap-nyap. Seruan mundur menggema untuk kepala BPIP. Tudingan antara lain soal ancaman penyebaran sekularisme. Omon-omon soal BPIP, isu di lapangan yang beredar liar kemana-mana. Operasi intelijen pun bermain dan perlahan muncul sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua Dewan Pengarah lembaga ini. Dalam silang sengkarut itu, Presiden Joko Widodo muncul sebagai pahlawan memutuskan perkara. Tak peduli bahwa aturan berhijab itu berlangsung dan sudah dipraktekkan di depan Presiden Joko Widodo ketika melakukan pengukuhan paskibraka ini di IKN Kalimantan. Atas hal itu, Boyamin dan beberapa penggiat anti korupsi menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP. Dalam tuntutan itu, Boyamin artinya menyebut Presiden Joko Widodo tahu mengenai hal itu. Namun tak banyak yang mengulas kasus ini dan tampaknya anyep saja. Padahal gugatan itu antara lain dua tergugat itu mesti membayar 100 juta kepada anggota paskibraka yang dirugikan. Dari sini yang punya teori konspirasi atau siasat politik bisa menduga-duga kemana arah atau sasaran targetnya. Apalagi dikaitkan dengan pertarungan diam-diam antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri. Semua itu akan masuk dalam tafsir-tafsir, meski tak sedikit yang asal bicara, asal nulis. Apalagi kemudian menuding kepala BPIP ngawur, menuding ini dan itu. Yudian Wahyudi, kepala BPIP ini memang kontroversial. Tapi kita juga boleh tahu Profesor Doktor ini adalah tokoh pendidikan, pernah menjadi rektor UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di alma maternya sendiri. Lulusan Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, kemudian Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan kemudian McGill University, Kanada. Sebagai rektor, ia pernah melarang mahasiswa UIN Yogyakarta memakai cadar.
Alasannya masuk akal untuk menghindari perjokian. Tapi tetap saja ada yang ngamuk. Namun demikianlah watak medsos yang akan sangat terbuka dan independen, yang memungkinkan siapapun bisa memakainya untuk bicara apa saja, bagaimana saja. Mutu tidak mutu, positif negatif, dan itu adalah proses yang mesti dilalui sebagai bukti bahwa tidak ada proses-proses sosial yang menyertai atau mendampingi masyarakat warga dalam membangun relasi sosial dan politiknya. Itu adalah resiko. Wong rakyat jelantah itu juga tidak mendapatkan hak-hak sosial dan politiknya yang memandai dari negara. Di situ media sosial atau sosial media adalah media katarsis manusia sebagai individu merdeka. Dan hal itu tercipta dari gairah peradaban manusia yang bertumpu pada ilmu dan pengetahuan, yang kemudian dimanifestasikan dengan teknologi. Ia bebas nilai dan tidak terbendung oleh siapapun. Boro-boro pemerintah melakukan pendampingan, kalau perlu mengaturnya lewat UU ITE ataupun misal merevisi UU penyiaran. Bahkan legislatif dan yudikatif kita belum tentu bisa mewakili dan melindungi hak-hak rakyat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Apalagi ketika dua lembaga itu berkecenderungan berada dalam satu kubu dengan eksekutif, dengan dalih kebersatuan, kebersamaan, atau kegotong royongan sebagai negara kesatuan berdasar Pancasila, atas nama Pancasila. Bahkan partai politik yang mestinya merupakan wadah rekrutmen kepemimpinan masyarakat sipil, karena kita memakai asas negara republik, juga bukan faktor pendorong demokratisasi atau partisipasi peran publik di ruang-ruang demokrasi. Anehnya, walaupun demikian, menurut pernyataan terbaru 16 Agustus ini, Budi Ari selaku Menko Minfo dan Ketua Projo, Presiden Joko Widodo tidak mau berpartai, tapi mau jadi presiden. Pernyataan itu paradoks dalam kepolitikan kita. Jadi mau dibawa kemana negara ini? Mengobrak-abrik partai politik, kemudian diganti dengan arak-arakan dan arah-arahan, rekayasa-rekayasa, otoritas-otoritas, influencer, buzzer, relawan, para wulu jumbu dengan pola komunikasi yang dogmatik, patrimonial, sebagaimana pada zaman dulu, dengan alasan itikat baik, personality, Asian value, satria pinilih, patron klien semata, dan partai politik membiarkannya. Maka jika partai Golkar bisa seperti sekarang ini bukan sesuatu yang aneh. Saya masih ingat ketika hari ulang tahun Golkar tahun 2023, Presiden Joko Widodo berpidato dalam gelak tawa dan gemuruh tepuk tangan. Tentu Golkar waktu itu sudah setuju memajukan Gibran sebagai Cawapres 2024. Di antara semuanya itu ada satu orang yang tetap dingin tanpa reaksi apapun, menatap ke panggung. Dia adalah Akbar Tanjung, yang dengan doktrinnya Golkar baru dengan paradigma baru, dia yang menyelamatkan Golkar dari seruan Gus Dur waktu itu, bubarkan Golkar. So, lepas dari ini dan itu, teruslah merayakan kemerdekaan pikiran dan kreativitas di medsos. Tentu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Jika kuota habis, datangi kafe terdekat yang memberikan wifi gratisan. Tetap merdeka di 79 tahun usia kemerdekaan negara kita. Dirgahayu Indonesia Raya.
Pagi itu di 45 kami semua menyanyikan lagu Bebasnya Negeri. Pagi itu di kaki 5 kami semua menyanyikan lagu Bersatu Negeri. Di tanah merdeka ini putih tetap putih. Di tanah merdeka ini hitam tetap hitam. Janganlah kau cemas, mari bernyanyi. Oh, 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 oh. Pagi ini di sudut jalanan seorang gelandangan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pagi ini di sudut jalanan seorang gelandangan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.